Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Pak Pipit dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk persiapan pembelajaran, kalian siapkan buku tulis agar jika nanti ada hal-hal yang penting bisa kalian catat sehingga kalian dapat menyerap materi dengan baik. Dan jangan lupa isi absensi pada link yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Apakah sudah siap anak-anak? Ya, kalau sudah siap, mari kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa sih arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pasti kalian sudah tahu apa itu dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalau kalian sudah belajar pada pertemuan sebelumnya, pasti kalian sudah tahu. Nah, makanya simak video pembelajaran pada kali ini sampai selesai. Jangan di skip ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi masih pada bab 1, yaitu mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelum kita masuk ke materi, di sini Bapak mempunyai motivasi belajar untuk kalian semua. Motivasi belajarnya yaitu sebagai berikut. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Anak-anak, motivasi belajar tersebut memiliki makna bahwa jika kalian ingin mendapatkan sesuatu, jadilah pribadi yang terus belajar agar bisa mengejar apa yang kalian inginkan tersebut. Nah, anak-anak, cara untuk mengejar cita-cita yaitu dengan belajar, rajin, dan tekun. Teruslah melangkah maju dengan bersekolah setinggi-tingginya agar kalian mendapatkan masa depan yang gemilang. Anak-anak, itulah motivasi belajar pada pagi hari ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu sebagai berikut. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antar sila-sila dalam Pancasila. Yang keempat, membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anak, untuk metode pembelajaran yang dipakai pada pertemuan kali ini yaitu metode pembelajaran resitasi berbantuan aplikasi Google Classroom. Dalam metode ini, kalian akan ditugaskan untuk menganalisis suatu artikel yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, anak-anak, jika kalian sudah selesai mengerjakannya, kalian diharuskan untuk mempresentasikannya dalam bentuk video. Anak-anak, mari kita masuk ke materi, yaitu tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
kita bahas terlebih dahulu, yaitu mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Apa saja arti penting Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama, menjadi asas berdirinya negara Indonesia. Yang kedua, menjadi dasar yang mengatur penyelenggaraan negara agar cita-cita dan tujuan nasional dapat tercapai. Yang ketiga, menjadi sumber tertib hukum nasional. Yang keempat, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdiri kokoh dan berdaulat serta mampu menghadapi tantangan maupun ancaman dari dalam maupun luar negeri. Anak-anak, kalau kita sudah memiliki dasar negara yang kuat seperti Pancasila, maka negara kita Indonesia itu kalau menghadapi tantangan dari luar negeri, misalkan adanya budaya asing yang masuk, itu kita bisa menyaringnya, kita bisa menyesuaikannya dengan budaya yang ada dalam diri bangsa Indonesia. Kemudian, kalau kita ada persoalan dengan luar negeri, kita bisa selesaikan juga dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Ini kaitannya sama dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak, itulah arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku sehingga dapat membentuk pribadi yang berkarakter Pancasila. Anak-anak, kita sebagai warga negara itu harus selalu menyertakan nilai-nilai Pancasila ketika bertutur kata, bersikap, berbuat, dan ketika bertingkah laku, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup yang kedua yaitu adalah menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan Tuhan, masyarakat, dan alam sekitar. Dalam setiap sila-sila dalam Pancasila itu ada aturan, norma, dan nilai yang mewajibkan kita untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut ketika kita berinteraksi dengan Tuhan, masyarakat, dan alam sekitar. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup yang ketiga adalah menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kalau kita punya pengakuan terhadap keberagaman, maka penyelesaian konflik keberagaman, misalnya konflik antar suku, itu bisa diselesaikan dengan mengacu pada sila ketiga dan sila keempat, itu dengan dimusyawarahkan. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup yang keempat adalah menjadi pegangan untuk memecahkan konflik dan mengatasi ketegangan sosial dalam masyarakat. Ini sama juga kaitannya dengan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup pada poin 3. Nah, selanjutnya arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup yang kelima yaitu sebagai pemersatu bangsa. Setelah kita bisa mengatasi konflik atau persoalan yang terjadi di masyarakat, kita dapat memperkuat persatuan. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup yang keenam yaitu menjadi pegangan bagi individu untuk menyaring budaya asing yang masuk ke dalam negeri. Jadi anak-anak, kita sebagai warga negara itu harus bisa menyaring berbagai budaya atau pengaruh yang masuk ke dalam negeri. Budaya atau pengaruh yang baik itu bisa kita ikuti. Kemudian budaya atau pengaruh yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita harus kita tolak. Nah, anak-anak, itulah arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup. Selanjutnya, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara.
Anak-anak, marilah kita pahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila merupakan sumber nilai, artinya dalam setiap sila terkandung nilai-nilai luhur yang dihayati dan diamalkan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian, apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai atau value berarti kualitas dari suatu barang atau hal yang dapat memberikan manfaat atau kegunaan, kebaikan, dan kesenangan. Misalnya, perhiasan bernilai karena membawa keindahan serta menghasilkan uang jika dijual. Selanjutnya, kebiasaan menjaga kebersihan itu bernilai karena bisa membuat seseorang sehat. Anak-anak, marilah kita lihat jabaran nilai-nilai tersebut dalam setiap sila-sila Pancasila. Kita mulai dengan nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, manusia Indonesia meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dengan ketaatan, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, anak-anak, jadi nilai yang terkandung di dalamnya antara lain ketuhanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan menjalankan ibadah, dan toleransi. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung rumusan sifat keseluruhan bagi manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Jadi nilai yang terkandung di dalamnya antara lain kemanusiaan, kesamaan derajat, dan pengakuan kesetaraan hak dan kewajiban. Selanjutnya, nilai pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah oleh apapun. Jadi nilai yang terkandung di dalamnya antara lain persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk bangsa dan negara, cinta tanah air, dan kebangsaan. Selanjutnya, nilai pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Jadi nilai yang terkandung di dalamnya antara lain kemanusiaan, kerakyatan, musyawarah, mufakat, demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban. Selanjutnya, nilai yang terkandung pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi nilai yang terkandung di dalamnya antara lain keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, dan gotong royong. Nah, anak-anak, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anak, selanjutnya mari kita bahas hubungan antar sila-sila dalam Pancasila. Nah, anak-anak, ini adalah diagram hierarkis piramida Pancasila yang mulai dari sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini tanda panah itu menunjukkan bahwa sila pertama itu menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Semua sila dalam Pancasila
tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Artinya, ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beragama, maka ini akan mengarah ke sila berikutnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban sebagai umat beragama, nantinya akan ada hubungan dengan Tuhan dan ada hubungan sesama manusia. Nah, kalau kita sudah memeluk suatu keyakinan dan sudah menjalankan kewajibannya, maka kita akan bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika manusia itu membutuhkan pertolongan, kita akan membantunya. Nah, itu namanya kemanusiaan. Kita melaksanakan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setelah kita melaksanakan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan saling tolong-menolong, nanti kita akan mempererat yang namanya persatuan. Setelah kita sudah bersatu, sudah saling tolong-menolong, sudah saling menjaga, kemudian persatuannya menjadi erat dan kuat. Ketika kita ada masalah atau persoalan, kita akan menyelesaikan persoalan tersebut atau permasalahan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan cara kekeluargaan. Anak-anak, kalau kita sudah bisa menyelesaikan masalah persoalan yang terjadi di masyarakat, kemudian sampai dengan persoalan kenegaraan, maka tujuan utama dari kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu untuk mencapai keadilan dan kemakmuran itu akan tercapai. Maka dari itu, sila-sila dalam Pancasila itu meliputi keseluruhan, artinya tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan sila-sila dalam Pancasila ini harus secara utuh. Anak-anak, itulah hubungan antar sila-sila dalam Pancasila. Kalau kita cermati hubungan antar sila-sila dalam Pancasila yaitu sebagai berikut. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai sila ke-1 dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai sila ke-1, kedua, dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, dan menjiwai sila kelima. Sila kelima dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, anak-anak, itulah hubungan antar sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan Pancasila? Anak-anak, upaya untuk mempertahankan Pancasila dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah bersama masyarakat melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara murni dan konsekuen. Yang kedua, menolak paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, terutama melalui lingkungan pendidikan. Yang keempat, produk hukum harus dijiwai nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, itulah upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan Pancasila. Anak-anak, Bapak cukupkan materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya ada tugas dari Bapak. Tugasnya seperti biasa, Bapak nanti akan bagikan melalui aplikasi Google Classroom. Nah, untuk petunjuknya yaitu sebagai berikut. Buka lembar kerja pada kolom tugas yang sudah disediakan di aplikasi Google Classroom.
Lembar kerja yang harus peserta didik kerjakan adalah menganalisis suatu artikel yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kerjakan dengan mengikuti petunjuk yang tersedia dalam lembar kerja. Kerjakan dengan jujur dan tidak boleh sama. Setelah selesai, presentasikan hasil kerjaannya dalam bentuk video dan dikirimkan melalui aplikasi Google Classroom. Jadi anak-anak, setelah kalian selesai mengerjakan tugas tersebut, kalian diharuskan mempresentasikannya melalui video. Anak-anak, Bapak cukupkan pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya sebaik mungkin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.